Assalamualaikum mitra bisnis, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar Anda? Semoga sehat dan selalu happy terus ya. Kembali berjumpa pada channel YouTube Business Inspiration TV. Bersama saya Hamdi Usman, kita akan mengulas mengenai 5 strategi persiapan menghadapi Purna Bakti. Baik, sebelum kita bahas lebih lanjut, mohon izin berkenan untuk subscribe, like, komen, dan share Business Inspiration TV. Baik, jangan kemana-mana ya mitra bisnis. Bisnis 5 strategi persiapan menghadapi Purna Bakti. Bagi Anda yang mungkin 4 tahun, 3 tahun, atau 2 dan 1 tahun lagi ingin memasuki masa Purna Bakti, jangan khawatir. Karena itu adalah siklus hidup yang semua orang pasti lalui dan alami. Yang menjadi permasalahan, apakah kita sudah mempersiapkan siklus hidup berikutnya dengan sebaik-baiknya? Karena pasti itu akan datang pada kita. Oleh karena itu, semoga 5 tips ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Baik mitra bisnis, Purna Bakti atau pensiun biasanya lazim terjadi pada PNS atau pegawai swasta, BUMN, BUMD, atau pegawai institusi lainnya di usia mulai dari 53 tahun, ada yang 56 tahun, ada yang 58 tahun, dan bahkan 60 sampai 65 tahun. Bagi Anda yang menjelang memasuki masa Purna Bakti, seharusnya bersyukur karena menjelang selesai juga tugas dan pengabdian Anda. Berarti berhasil. Karena tidak semua orang berhasil menyelesaikan pengabdiannya. Mungkin ada yang terkena berbagai macam cobaan dan juga ada yang sudah dipanggil oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Oleh karena itu, menjelang hari kemenangan kita, yaitu Purna Bakti, sudah selayaknya kita bersyukur karena kita telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, dalam menjalankan pengabdian kita dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, Purna Bakti adalah siklus yang tidak perlu ditakuti dan tidak mungkin dihindari, yang pasti akan terjadi. Justru disyukuri dan dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Kalau kita tidak mempersiapkan dengan sebaik-baiknya, maka kita tidak bisa bersyukur, stres, dan cenderung takut. Nah, oleh karena itu, ini dia 5 strategi persiapan menghadapi Purna Bakti. Yang pertama, persiapkanlah fisik, mental, dan gaya hidup sebaik-baiknya. Di usia lansia, tubuh kita tidak seprima, tidak se-fit sewaktu kita berusia 20 atau 30 tahun. Wow. Ya. Kadang suka asam urat, rematik, encok, pegelinu, kesemutan, kram. Banyak sekali. Oleh karena itu, maka kita tingkatkan kuantitas dan kualitas olahraga ringan kita. Mungkin bisa dengan treadmill, jalan santai, berenang, atau juga aerobik. Tentu saja dengan gerakan-gerakan yang relatif lebih santai dan ringan. Karena tanpa berolahraga, maka tubuh kita akan cepat loyo, lelah, dan metabolisme berkurang. Lalu mulai sekarang, mari kita jaga pola makan kita untuk lebih baik lagi. Kurangilah, bahkan kalau bisa hindarilah makanan yang banyak mengandung garam, vetsin, dan juga gula. Dan tentunya kita harus menjaga gaya hidup kita. Jangan sampai lebih besar pasak daripada tiang. Mungkin sewaktu kita aktif sebagai PNS, pegawai swasta, BUMN, BUMD, kita bisa membeli apapun yang kita inginkan. Toh bulan depan gajian. Tentu itu juga kurang bijak ya. Oleh karena itu, ubahlah gaya hidup kita menjadi lebih hemat, menjadi lebih bersahaja, dan tentu saja lebih mensyukuri karunia yang telah kita dapatkan selama ini. Karena kebahagiaan kita bukan terletak pada apa yang kita konsumsi dan apa yang kita kenakan,
tapi apa kontribusi kita kepada masyarakat. Maka mulai sekarang perbanyaklah kontribusi sosial dan agama kita kepada masyarakat. Karena itulah gaya hidup yang sangat ideal bagi seseorang yang telah memasuki masa purna bakti. Yang kedua, kembangkanlah hobi atau kegiatan positif. Mitra bisnis, jika kita memiliki hobi, maka kembangkanlah hobi kita menjadi hobi yang bermanfaat. Dan tentunya jangan sampai hobi kita menghabiskan banyak uang. Mitra bisnis, salah satu hobi yang terbaik adalah hobi yang bisa dilakukan di dalam rumah atau di lingkungan rumah, di tengah-tengah keluarga tercinta kita. Anda juga bisa memiliki banyak waktu untuk keluarga. Karena setelah puluhan tahun berkarir, tentunya kita kehilangan banyak waktu untuk keluarga. Setelah kita memasuki masa purna bakti, sebaiknya prioritas utama kita adalah keluarga. Seperti hobi bercocok tanam, hobi beternak di sekitar pekarangan rumah, atau hobi memelihara ikan, atau hobi bisnis online yang bisa dijalankan dari rumah, atau hobi mengajar yang bisa dilakukan secara daring, dan sesekali luring. Apapun hobi kita, lakukanlah yang terbaik. Jangan pernah berhenti. Karena melaksanakan hobi adalah salah satu bahan bakar dari semangat kita. Yang ketiga, perencanaan keuangan yang matang. Rencanakanlah keuangan keluarga kita dengan matang. Saat menjelang purna bakti, sebaiknya Anda hindari utang atau kredit yang nanti akan menyusahkan Anda di masa purna bakti. Jangan sampai uang pensiun yang Anda dapat dipotong cicilan sana-sini dan utang yang menyulitkan. Tentu itu akan memberikan gangguan psikis dan mental kita. Mitra bisnis, biasakanlah untuk membeli suatu produk atau layanan jasa berdasarkan kebutuhan, bukan keinginan. Dan belilah dengan cash. Jangan sampai Anda mencicil melebihi kemampuan Anda. Karena jika memasuki masa purna bakti Anda memiliki hutang yang belum lunas, itu akan mengganggu persiapan purna bakti Anda. Yang keempat, selalu bersilaturahmi. Mitra bisnis, silaturahmi tentunya adalah sunnah Nabi yang bisa memperpanjang umur dan meningkatkan rezeki. Oleh karena itu, lebarkanlah sayap-sayap silaturahmi kita, sehingga kita bisa banyak berjejaring dengan teman-teman, baik teman lama ataupun teman saat ini, sehingga Anda tidak merasa kesepian, Anda tidak merasa sendiri, dan bisa bertukar pikiran dengan teman-teman sesama yang menjelang atau sudah memasuki masa purna bakti. Sehingga dengan berjejaring, tentu saja hal-hal positif yang kita diskusikan, maka kita akan mendapatkan energi dan tidak merasa sendiri. Dan tentunya dengan bersilaturahmi, meningkatkan kontribusi sosial dan kontribusi agama kita. Mitra bisnis, yang kelima adalah memperdalam ilmu spiritual kita. Mitra bisnis, memperdalam ilmu spiritual atau agama adalah keniscayaan. Karena di usia senja, kita tentunya harus mempersiapkan amal-amal yang baik untuk bekal kehidupan menghadapi akhirat kelak. Oleh karena itu, maka perdalamlah ilmu agama. Kita harus memastikan bahwa diri kita, anak kita, dan cucu kita memiliki bekal ilmu agama yang kuat. Maka pimpinlah keluarga besar kita untuk terus mengadakan kegiatan-kegiatan yang bersifat ibadah, baik seperti pengajian, santunan anak yatim, atau bagi Anda yang non-muslim ke gereja, ke pura, vihara, dan lain sebagainya. Karena memperdalam ilmu spiritual artinya meningkatkan derajat hubungan kita kepada Sang Pencipta, dan akhirnya bisa membawa ketenangan batin untuk diri kita. Baik mitra bisnis, itu tadi 5 strategi persiapan menghadapi purna bakti. Yang pertama, persiapkanlah fisik, mental, dan gaya hidup. Yang kedua, mengembangkan hobi atau kegiatan positif. Yang ketiga, merencanakan keuangan keluarga dengan bijak. Yang keempat, menjalin silaturahmi. Yang kelima, memperdalam ilmu spiritual atau agama. Jika kelima hal tersebut sudah kita terapkan sebijak mungkin, insya Allah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, maka kita akan lebih siap menghadapi masa purna bakti. Kita akan bisa berkata, selamat datang pensiun. Aku sudah tidak sabar untuk menantimu. Karena memasuki purna bakti berarti Anda sudah sukses dalam menjalankan pengabdian Anda pada bangsa dan negara.
Baik, mitra bisnis, selamat mempersiapkan masa purna bakti yang indah bersama keluarga tercinta. Syukurilah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa selama ini kepada diri kita dan keluarga kita. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen Business Inspiration TV. Sampai berjumpa pada konten yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampai jumpa. Multiverse bagi Anda karena kita menjadi vaksin dan juga apa sih? Ya, vaksin gula. Mitra bisnis. Apa lagi ya?